Dan ironinya, ditambahkan kalimatnya, ironinya, mereka yang mempercayai bahwa ia mengosongkan diri, kok juga masih tetap yakin ngotot bahwa kealahannya tidak berhenti. Anda ngerti maksudnya? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Samuel 1977 Channel. Nah, di video ini saya mau menjelaskan tentang kenosis Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang merasa terberkati dengan channel ini, saudara bisa like, subscribe, komen, ya. Kemudian sharekan ini ke seberapa banyak teman saudara untuk supaya bersama-sama dengan kita mereka bisa terberkati, bisa menerima pengetahuan yang sama, ya, supaya tidak banyak orang tersesat dengan pengajaran-pengajaran palsu yang melenceng dari kebenaran sejati. Berikut kita tonton terlebih dahulu apa kata Pak Erastus Sabdono perihal tentang kenosis Tuhan Yesus. Jadi pengosongan itu bukan dari Allah kemudian mengambil natur manusia dengan mengosongkan Allah. Dan ironinya, ditambahkan kalimatnya, ironinya, mereka yang mempercayai bahwa ia mengosongkan diri, kok juga masih tetap yakin ngotot bahwa kealahannya tidak berhenti. Anda ngerti maksudnya? Nah, kaitan tentang kenosis Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berproses, saudara? Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus mau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saudara dan saya, dia berkata begini. Ibrani 10 ayatnya yang kelima. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tidak Bapa dan Roh kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tetapi Bapanya, Roh Kudus, telah menyediakan tubuh bagi Yesus, bagi Firman, sebelum dia mengambil rupa jadi manusia, sebelum dia turun dari surga ke bumi, ya. Ternyata Roh Kudus telah menyiapkan tubuh, ya. Janin yang ada di dalam Maria, perawan Maria, itu terbentuk oleh kuat kuasa Aba Roh Kudus. Makanya dalam kitab Lukas, bahwa Maria dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Saat itulah Roh Kudus telah menyiapkan tubuh bagi Sang Firman untuk dihadirkan ke dunia. Dari mana buktinya, saudara? Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara, ini paralel dengan ayat tadi dalam Ibrani 10 ayat 5. Paralelnya itu di mana menjelaskan tentang bahwa sebelum Tuhan Yesus mau turun dari surga, Firman itu mau turun dari surga dan masuk ke dalam kandungan Maria, Roh Kudus telah menyiapkan tubuh bagi Yesus ini, bagi Firman ini, saudara. Ya, nah, begini, saudara, bedanya ketika Allah menciptakan manusia dengan ketika kenosis Tuhan Yesus. Ketika Yesus tampil jadi manusia, ini bedanya. Kalau Allah menciptakan Adam, itu dibentuknya dari debu tanah. Oke, sudah jadi jasadnya Adam. Jasad ini belum berfungsi, saudara. Tubuh ini tidak berfungsi tanpa kita yang sebenarnya di dalam, ya.
Nah, waktu Adam sudah jadi tubuhnya, belum ada roh kehidupan di dalam tubuh ini. Dan Adam belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Dia masih berbentuk jasad ketika sudah jadi tubuhnya. Tapi firman Tuhan berkata, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam. Nah, nafas hidup ini, saudara tahu, itu adalah roh kehidupan. Itu adalah roh manusia, dia hembuskan. Bedanya saudara, bedanya antara saudara tampil ke bumi dengan Tuhan Yesus adalah begini. Kalau kita ini asli itu dijadikan, diciptakan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, oleh Bapa, ditenun dalam kandungan ibu kita, lalu kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalam kita. Ketika kita masih janin, kita sudah berproses, ada kehidupan di situ. Jadi dia menaruh roh kehidupan, roh manusia di dalam setiap manusia yang dia ciptakan. Tiap-tiap orang seperti itu. Tetapi Yesus berbeda. Yesus ini disiapkan Roh Kudus tubuh ya di dalam kandungan Maria, lalu kemudian dia tidak menghembuskan nafas hidup. Dia hanya menyiapkan tubuh, lalu kemudian Allah yang menjadikan segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, seperti apa yang dikatakan Yohanes, khususnya Yohanes 1 ayat 3. Dia turun dari surga dan dia masuk ke dalam tubuh yang disiapin Roh Kudus ini. Makanya Matius 1 ayat 20 tadi menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Oke? Jasad disiapkan Roh Kudus, tetapi dia tidak menghembuskan nafas hidup, melainkan firman sendiri turun dari surga, masuk ke dalam jasad bayi ini, tubuh bayi ini. Dia masuk ke dalam, maka tubuh yang mati ini menjadi hidup. Dan akhirnya bayi ini, dia adalah bayi firman. Di mana di dalam ini bukan roh manusia, saudara. Ini perlu saudara mengerti. Dalam jasad, dalam tubuh bayi Yesus ini bukan roh kehidupan seperti kita, roh manusia. Bukan. Itu roh, tapi roh dalam tanda kutip huruf besar. Allah. Allah di dalam ini, saudara. Allah mana? Firman yang mengosongkan diri dari segala kuasa yang dia punya. Dia tanggalkan itu, saudara. Dia tanggalkan di surga, saudara. Dia tanggalkan kepada Bapa. Dia tanggalkan, ini loh Bapa, saya mau seperti ini, saudara, bahasa sederhana. Ini Bapa, kuasaku aku tanggalkan kepadamu. Kuasa yang seperti engkau miliki dan roh miliki, itu aku tanggalkan di surga, supaya aku bisa disalib. Supaya aku bisa dijamah, aku bisa dilihat. Karena aku mau tampil, bukan mau tampil sebagai roh dan sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi aku mau tampil sebagai manusia yang tidak berdaya apa-apa, menjadi sama seperti saudara dan saya. Oke? Nah, jadi Yesus ini, manusia Yesus ini, itu berbeda dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya itu termasuk ciptaan, karena ketika saudara dan saya dibentuk dalam kandungan ibu, setelah terbentuk tubuh ini, Tuhan menghembuskan nafas. Dan roh kehidupan, yaitu kita ini adalah roh, itu jadi. Tetapi Yesus, sekali lagi saya mau bilang, bedanya saudara, Yesus ketika roh menyiapkan tubuh di dalam kandungan Maria, setelah tubuh itu siap, jasadnya ini ready, saudara, lalu firman itu masuk ke dalam tubuh ini. Artinya tubuh ini itu tinggal pribadi Allah di dalamnya, ya. Bukan seperti apa yang dijelaskan Pak Erastus Sabdono, itu sesat. Berita salib yang sebenarnya itu, saudara, intinya itu ada di dalam, di mana Allah mengambil rupa jadi manusia supaya dia bisa disalib untuk menghapus dosa dunia. Itu berita salib sebenarnya, saudara. Itu esensi dari pemberitaan salib.
Bukan manusia lalu diangkat jadi Allah karena dia mengorbankan diri. Bukan. Manusia tidak bisa melakukan ini, saudara. Hanya Allah sendiri yang sanggup melakukan ini. Kenapa? Karena dari awal bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada penebus yang lain selain aku. Aku ini siapa? Aku ini itu perkataan Allah yang ditujukan kepada dirinya sendiri, yaitu di sana ada Allah Bapa, Allah Anak atau Firman, dan Roh Kudus. Tidak ada juru selamat selain daripada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Hanya 3 pribadi inilah juru selamat dari kekal sampai kekal, dari awal sampai akhir. Hanya 3 pribadi ini, saudara. Itu maksudnya. Makanya Yesus yang adalah juru selamat sejati, satu-satunya penebus seperti Bapa dan Roh itu, dia mau mengambil rupa jadi manusia, menggenapi kehendak Bapanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa, Roh Kudus mengutus anaknya untuk disalib buat saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Nah, jadi begitu, saudara. Yesus berproses dari Allah, menanggalkan semua atribut kealahannya, segala kemahakuasaannya, dia tanggalkan di surga kepada Bapa, dan dia mengambil rupa jadi seperti saudara dan saya, supaya dia bisa diraba, dia bisa dijamah, dia bisa dipakukan di atas kayu salib. Yesus itu membangkitkan Lazarus dari orang mati, itu karena kuasa pribadi yang tinggal di dalam dia, yaitu Roh Kudus. Makanya Yesus bilang dalam Matius 12 ayat 28 begini. Jika aku mengusir setan atau roh jahat dengan kuasa Roh Allah. Nah, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam dia. Maka ketahuilah bahwa kerajaan surga telah turun atasmu. Oke, saudara paham sampai di sini ya? Nah, artinya gini. Yesus pada umur 0 tahun sampai 30 tahun sebelum dia dibaptis, dia tidak punya kuasa apa-apa, saudara. Kayak saudara dan saya. Saudara harus mengerti itu. Kenapa? Karena Yesus memang benar-benar mengosongkan diri dari kemahakuasaannya. Ya, dia bukan pura-pura mengosongkan diri. Dia bukan pura-pura tampil tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh-sungguh dia mengosongkan diri. Dia tanggalkan kemahakuasaannya di surga di tangan Bapa. Kepada Bapa dia tanggalkan itu, saudara. Dan dia jadi tidak berdaya. Makanya Yesus kalau nggak dibawa lari ke Mesir, Yesus bisa dibunuh sama Herodes. Ini membuktikan bahwa firman itu benar-benar mengosongkan diri menjadi sama dengan saudara dan saya ketika bayi, tidak berdaya apa-apa, dan bisa dibunuh, saudara. Dia betul-betul mengosongkan diri. Yang dia bawa hanya hakikatnya sebagai roh. Hakikatnya sebagai firman. Makanya saya berani bilang, saudara bilang Yesus pernah sekolah. Itu bohong. Yesus gak pernah sekolah, saudara. Kenapa saya berani bilang begini? Karena yang dia bawa adalah hakikatnya sebagai firman. Firman itu, ya dia sendiri. Makanya ketika dia di usia 12 tahun, kenapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bingung? Lah anak seusia ini di 12 tahun, dia bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Kok orang ahli-ahli Taurat kok nggak bisa lawan dia gitu? Ya, kok dia tahu semua firman? Bagaimana mungkin dia nggak tahu? Firman itu dia, saudara. Dia yang di dalam jasad yang berusia 12 tahun ini. Kalau Yesus itu Allah, sudah pasti dia tahu siapakah manusia itu sampai dia harus mengajarkan anak ini. Tidak, saudara. Yesus itu dia berproses seperti kita dari kecil. Dia diasuh oleh Maria. Bukan berarti dia kekurangan hikmat. Saudara, Yesus dengan berjalannya usia dia, firman Allah mencatat bahwa lalu ia semakin bertambah besar hikmatnya. Dan semakin disukai oleh Allah dan manusia. Dia berproses. Tetapi ingat,
Di dalam jasad ini adalah Allah yang mengosongkan diri. Allah yang mengambil rupa jadi manusia yang tidak berdaya apa-apa. Supaya dia bisa disalib sama dengan saudara dan saya. Oke? Ini dia sedang ngajari apa sama kita, saudara? Ketika dia berproses, lalu kemudian setelah dia dibaptis, dia ngajarin gini. Ketika dia nerima Roh Kudus tinggal di dalam dia, lalu dia mulai melayani dengan kemahakuasaannya. Alam tunduk, alam mendengar. Bahkan iblis tahu, kalau Yesus ngomong, batu jadilah roti, aku lapar. Batu bisa jadi roti, batu bisa dengar Yesus, saudara. Karena Allah Roh Kudus di dalam dia. Maka Yesus yang mengosongkan diri, yang tidak berdaya apa-apa, yang gak punya kuasa apa-apa ini, memiliki kuasa besar. Karena dia yang maha besar, yang masuk di dalam jasadnya ini, tinggal bersama-sama dengan pribadi Allah yang mengosongkan diri, yaitu Roh Kudus. Dia ini tampil dengan kemahabesaran dia, tinggal di dalam Yesus. Makanya itu, saudara, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh jalan, yang sakit. Mertuanya Petrus demam, dia cuma pegang tangannya, langsung sembuh. Saudara bayangin. Nah, Yesus sedang mengajarkan kita bahwa ketahui ini, saudara. Waktu Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, ada kuasa besar di dalam saudara dan saya. Makanya Yohanes mencatat, dari dalam kita akan mengalir aliran air hidup. Akan mengalir kuasa besar. Itulah kuasa Roh Kudus. Yesus sedang ajarin kita lewat dia mengosongkan diri dan mengambil rupa jadi manusia pada ribuan tahun silam, saudara. Nah, ini perlu kita tahu, saudara. Perlu kita tahu. Saudara perlu kenal Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau yakini, yang engkau imani adalah juru selamat. Itu bukan manusia biasa, lalu kemudian merelakan dirinya disalib, lalu kemudian diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Bukan. Melainkan dia adalah juru selamat dari sononya, saudara. Sebab dia adalah salah satu dari 3 pribadi Allah ini. Dia adalah Allah yang mengosongkan diri. Firman Allah yang mengosongkan diri. Pribadi firman yang mengosongkan dirinya dari segala kemahakuasaannya itu menjadi manusia supaya bisa disalib. Dan saudara yang di luar Israel asli dapat ditebus. Maka bersukacitalah saudara dan saya yang bukan orang Israel asli. Bersukacitalah kita semua yang bukan dari keturunan Yakub, keturunan Israel. Karena oleh pengorbanan Allah yang mengosongkan diri ini, maka kita beroleh janji keselamatan bersama-sama dengan orang Israel asli. Jadi saudara, dari pihak Allah lah pekerjaan penebusan ini bisa terlaksana. Dari pihak manusia tidak mungkin bisa terjadi. Karena Allah sendiri bilang, akulah satu-satunya juru selamat. Akulah satu-satunya penebus. Jadi tidak ada penebus lain selain daripada Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman, oleh karena dia mau menggenapi kehendak Bapa, dia melakukan proses kenosis. Itu sebabnya Bapa sangat meninggikan dia. Sangat mengagungkan anaknya ini. Saya mau bilang begini sama saudara. Waktu Yesus telah selesai melakukan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa jadi manusia, kemudian dia disalib, lalu kemudian dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu kemudian sebelum dia naik ke surga, Bapa melihat bahwa anaknya ini luar biasa. Wow, anakku ini saya mau bilang sama saudara. Kira-kira begini Bapa bilang sama pribadi firman ini. Sungguh dahsyat engkau anakku Yesus. Padahal engkau punya kesetaraan yang serupa dengan aku dan Roh Kudus. Namun engkau mau mengambil rupa, mau mengosongkan diri, mengambil rupa jadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan mau mati demi ciptaan kita. Anakku ini rela melakukan ini, menggenapi kehendakku. Demi ciptaan aku dan dia dan roh diselamatkan. Makanya Allah sangat meninggikan pribadi firman ini.
Karena dia melihat ketulusan pribadi firman ini luar biasa. Ketulusan anaknya ini. Yang walaupun dalam rupanya, dalam kesetaraan dengan dia rela menanggalkan kuasanya kepada Allah Bapa. Lalu kemudian dia pergi ke dunia mengosongkan diri. Tampil jadi penebus manusia di luar bangsa Israel. Bahkan saudara tahu, ketika Yesus melakukan ini, Yesus mati disalib. Dia memukul ke belakang, saudara, orang-orang sebelum kematian Tuhan Yesus yang mati dahulu. Itu mengalami sentuhan kasih Yesus. Saya mau bilang sama saudara, mereka ini mengalami tebusan. Orang-orang Israel yang berbuat dosa di masa lampau. Kematian Yesus ini telah memukul ke belakang, sehingga mereka sama-sama bisa diselamatkan. Betapa hebatnya pengorbanan Allah ini, saudara. Oh, saudara, kalau seperti yang dibilang Pak Erastus Sabdono, saya mau bilang, saudara, kalau Yesus itu manusia biasa, lalu kemudian dia merelakan nyawanya, dia ciptaan sama dengan saudara dan saya, kemudian diangkat jadi Tuhan. Saya mau bilang, saya nggak mau percaya Tuhan yang dibilang Erastus Sabdono. Saya menolak Tuhan yang dibilang Erastus Sabdono. Itu Tuhan yang diangkat oleh Tuhan. Saya menolak, saudara. Karena saya percaya Yesus itu Allah yang mengambil rupa jadi manusia, menjadi sama dengan saudara dan saya, mati buat saudara dan saya, bangkit buat saudara dan saya, diselamatkan. Maka saya tidak mau menyerah percaya apapun kata orang lain. Karena saya tahu Yesus yang saya percayai itu adalah Allah yang mengambil rupa jadi manusia. Dan sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dalam kemahakuasaannya dia ada tinggal bersama-sama dengan Roh dan Bapa di dalam saya dan saudara. Ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran. Yohanes 14 mencatat, saudara, bahwa 3 pribadi ini kerja bareng. Gak pernah kerja sendiri-sendiri. Mereka gak pernah independen kerjanya. Makanya waktu Yesus pelayanan di dunia, dia bilang begini. Dia gak sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kenapa? Karena dia mengosongkan diri. Memang dia tidak punya kuasa apa-apa waktu dia tampil. Selain pengetahuan dia sebagai firman pribadi, firman. Karena dia tanggalkan kuasanya. Tetapi dia yang di dalam akulah yang mengerjakan semua pekerjaannya. Yesus jelaskan, saudara, tentang dirinya. Jelas kok. Lalu kenapa orang mau bilang bahwa dia manusia biasa? Seperti saudara dan saya. Dia bukan manusia seperti saudara dan saya diciptakan. Tetapi dia, jasadnya itu disiapin roh. Dan dia turun dari atas, saudara. Dari surga, masuk ke dalam jasad itu. Itu yang membedakan antara manusia Yesus dan manusia saudara dan saya. Dia Allah yang diam di dalam fisik manusia. Tubuh manusia. Itu manusia Yesus. Jadi yang disalib itu benar-benar Allah. Dia merasakan sakit, saudara. Ya, bukan bohongan. Ini sulit dimengerti dan sulit dipercaya. Makanya jauh-jauh Habakuk bilang, Habakuk 1 ayat 5, dia bilang begini. Aku akan melakukan satu pekerjaan di zamanmu yang tidak dapat dipercaya jika diceritakan kepadamu. Lalu kemudian, saudara, Rasul Paulus, dia mengingatkan kembali, saudara, tentang apa yang dikatakan Habakuk dalam Habakuk 1 ayat 5. Ingatlah hai kamu penghina-penghina. Hei, ingat. Ingat Erastus Sabdono. Ingat semua orang yang di luar kekristenan. Camkan baik-baik, saudara. Ingatlah hai kamu penghina-penghina. Tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Itulah ribuan tahun silam di mana Yesus mengosongkan diri jadi manusia. Allah mengosongkan diri jadi manusia. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu.
Memang sulit dipercaya, saudara, bahwa ada Allah yang mengosongkan diri dari kealahannya, dari Allah yang ada Allah yang mengosongkan diri dari kemahakuasaan, kemahabisanya itu, lalu kemudian jadi tidak berdaya untuk supaya disalib, lalu mati, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga kembali ke tempatnya semula. Ini sulit dipercaya. Maka benarlah apa yang dikatakan Habakuk dan Rasul Paulus, saudara, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Banyak orang tidak percaya tentang kisah inkarnasi Allah menjadi manusia ini. Kenosis Yesus ini sulit dipercaya oleh bangsa-bangsa. Karena mereka main logika. Mereka tidak menerima. Iman mereka tidak main di sana, saudara. Mereka tidak mempercayai kitab suci. Mereka tidak mempercayai apa Alkitab bilang. Mereka tidak mempercayai apa kata nabi-nabi bilang tentang Yesus ini. Mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh para rasul. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia. Lalu kemudian kalau saudara baca, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itu sebabnya Allah Bapa dan Roh, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya nama ini kalau didengar setan, kalau kita tengking dalam nama Yesus, setan lari tunggang langgang. Nama ini dikaruniai kepada satu pribadi yang mau merelakan dirinya, yang mau mengorbankan dirinya. Pribadi yang mau mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Padahal pribadi ini adalah salah satu dari pribadi Sang Pencipta, yaitu firman Allah. Dia punya kesetaraan sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Karena firman dan Roh berasal dari dalam Bapa, maka itu firman dan Roh punya kuasa yang sama seperti Bapa. Dan mereka tidak bisa dipisahkan dari kekal sampai kekal. Makanya Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Jangan heran, saudara. Karena memang dia benar-benar Allah dan menggenapi kehendak Bapanya, supaya dia disembah oleh saudara dan saya tok di depan Bapa dan Roh Kudus. Jadi Bapa, nih, dia sodorkan kepada saudara satu pilihan kehidupan. Kalau saudara mau diselamatkan, percaya Yesus supaya saudara diselamatkan. Terima Yesus, maka saudara diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara.